Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, seorang ustadz di video berikut mengatakan bahwa Injil Alkitab sudah diubah. Nah, saudara dalam Tuhan, sebenarnya bagaimana dia mengatakan hal itu, sementara Alkitab atau Injil Alkitab lebih dulu daripada Al-Quran. Dan Injil Alkitab memang sudah demikian. Bagaimana Al-Quran menilai bahwa Injil Alkitab ini sudah diubah. Dasarnya apa, alasannya apa, ya, juga tidak jelas. Nah, saudara Tuhan, mari kita melihat videonya terlebih dahulu. Dan pastikan tekan tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Wailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim. Kitab tuh, maka celaka bagi orang-orang yang sengaja menulis, awas, dengan tangan mereka. Tulis, bikin kisah, bikin ini, bikin itu. Konsep ketuhanan jadi berubah. Silakan. Apa di antara yang berubah? Diterangkan oleh Quran langsung. Jadi Quran menerangkan nih apa yang mereka tuliskan. Ya, yang sebelumnya mereka bikin. Ternyata ditetapkan Nabi bukan dari kalangan mereka. Yang dibawa bukan kitab jadi yang mereka harapkan. Akhirnya apa yang terjadi? Sebelum kitab itu sempurna dan sebagainya, dipalingkan isi-isinya. Tuh, tulis. Tuh. Tuhan, yang tadinya Nabi Isa menyembah satu Tuhan. Ingat, ini kita bicara dengan persepsi kita ya. Kalau sedang disoal, kita diskusi. Ya, jangan langsung tersangka aja, ya, itu nggak tepat. Kalau ada yang tidak beda pendapat, kita diskusi. Jangan mencela orang, kita diskusi dengan cara yang ilmiah. Di begitu disoalin Nabi Musa, Nabi Isa, dijelaskan oleh Quran. Hei, di antara yang tidak benar itu Anda menuliskan di situ. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim. Celaka bagi orang yang ngarang-ngarang dengan tangannya, nuliskan di Alkitab yang tidak seperti itu sebelumnya. Ya, Ten Commandment isinya begini, kenapa jadi berubah seperti itu? Hei, Taurat begini, Injil isinya begini, kenapa Anda rubah begitu? Apa di antara yang dirubah? Anda mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Awas, Anda mengatakan ibunya sempurna, suci dan sebagainya. Kemudian dari situ melahirkan seorang anak, diangkat jadi Tuhan. Satu jadi tiga, tiga di antara satu dan sebagainya. Turun berita dari Al-Quran. Ini tidak seperti pada Injil yang diturunkan sebelumnya. Ini tidak sama dengan apa yang disampaikan di Taurat sebelumnya. Yang benar itu begini, Tuhan itu cuma satu, menunjuk pada satu yang satu. Bahkan Nabi Isa pun, Yesus pun, Al-Masih pun, Mesias pun mengatakan saya bukan Tuhan. Dari mana taunya? Dijelaskan oleh Al-Quran. Yuk kita buktikan. Kata Anda di kitab Anda mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, Anda mengatakan Nabi Isa itu Tuhan. Maka kita tanyakan langsung ke Yesusnya. Wailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim. Kitab tuh, maka celaka bagi orang-orang yang sengaja menulis, awas, dengan tangan mereka. Tulis, bikin kisah, bikin ini, bikin itu. Konsep ketuhanan jadi berubah. Silakan. Apa di antara yang berubah? Diterangkan oleh Quran langsung. Jadi Quran menerangkan nih apa yang mereka tuliskan. Ya, yang sebelumnya mereka bikin. Ternyata ditetapkan Nabi bukan dari kalangan mereka. Yang dibawa bukan kitab jadi yang mereka harapkan. Akhirnya apa yang terjadi? Sebelum kitab itu sempurna dan sebagainya, dipalingkan isi-isinya. Tuh, tulis. Tuh. Tuhan, yang tadinya Nabi Isa menyembah satu Tuhan. Ingat, ini kita bicara dengan persepsi kita ya. Kalau sedang disoal, kita diskusi. Ya, jangan langsung tersangka aja, ya, itu nggak tepat. Kalau ada yang tidak beda pendapat, kita diskusi. Jangan mencela orang, kita diskusi dengan cara yang ilmiah. Di begitu disoalin Nabi Musa, Nabi Isa, dijelaskan oleh Quran. Hei, di antara yang tidak benar itu Anda menuliskan di situ. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim. Celaka bagi orang yang ngarang-ngarang dengan tangannya, nuliskan di Alkitab yang tidak seperti itu sebelumnya. Ya, Ten Commandment isinya begini, kenapa jadi berubah seperti itu? Hei, Taurat begini, Injil isinya begini, kenapa Anda rubah begitu? Apa di antara yang dirubah? Anda mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Awas, Anda mengatakan ibunya sempurna, suci dan sebagainya. Kemudian dari situ melahirkan seorang anak, diangkat jadi Tuhan. Satu jadi tiga, tiga di antara satu dan sebagainya. Turun berita dari Al-Quran. Ini tidak seperti pada Injil yang diturunkan sebelumnya. Ini tidak sama dengan apa yang disampaikan di Taurat sebelumnya. Yang benar itu begini, Tuhan itu cuma satu, menunjuk pada satu yang satu. Bahkan Nabi Isa pun, Yesus pun, Al-Masih pun, Mesias pun mengatakan saya bukan Tuhan. Dari mana taunya? Dijelaskan oleh Al-Quran. Yuk kita buktikan. Kata Anda di kitab Anda mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, Anda mengatakan Nabi Isa itu Tuhan. Maka kita tanyakan langsung ke Yesusnya. Baik, saudara Tuhan, itu videonya kita sudah simak apa yang disampaikan oleh seorang ustadz di video tadi. Dia mengatakan bahwa Injil sudah diubah, ya, sehingga di dalamnya ada istilah tiga di antara yang satu, satu di antara yang tiga. Dan dia berbicara tentang Tritunggal dalam Alkitab. Ya, dia mengatakan bahwa di dalam Injil ada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan katanya inilah
yang diubah gitu loh. Jadi sebenarnya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu tidak ada kata beliau atau menurut beliau. Nah, persoalannya adalah bagaimana Al-Quran bisa menilai daripada Injil Alkitab, sementara Injil Alkitab lebih dulu ada daripada Al-Quran. Saya kasih analogi sederhana ya. Misalnya saya punya bapak berambut kerinting, lalu saya katakan bahwa rambut bapak saya itu sudah diubah sehingga kerinting. Masalahnya bapak saya lebih dulu ada daripada saya. Bagaimana saya menilai bahwa rambutnya dia itu sudah diubah? Ya, sementara rambutnya itu memang bawaan sejak kecilnya sudah begitu. Nah, saudara ulang Tuhan, inilah analogi sederhana buat orang-orang seperti ini. Bagaimana Al-Quran mengatakan bahwa Injil sudah diubah, sementara Injil memang ditulis sedemikian rupa. Sejak penulisannya memang seperti itu. Di dalamnya ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Gitu loh. Ya. Jadi dasar apa ya Al-Quran menilai daripada Injil atau Alkitab? Dengan dasar apa? Ya, itu tidak masuk akal, saudara dalam Tuhan. Kalau kemudian Al-Quran lebih dulu daripada Alkitab, ya, maka bisa saja kita tarik kesimpulan bahwa Alkitab ini sudah diubah karena alasannya tidak sesuai dengan isi daripada Al-Quran, sudah berbeda dengan isi Al-Quran. Itu bisa saja. Tapi persoalannya Alkitab lebih dulu daripada Al-Quran. Jadi tidak wajar kalau Al-Quran kemudian menilai Injil di dalam Alkitab. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan, Ustadz di video tadi sepertinya tidak terima ya ada istilah Tritunggal di dalam Injil. Nah, lucunya dasarnya mengatakan hal itu adalah Al-Quran. Antara Alkitab dengan Al-Quran sebenarnya berbeda. Ya, tidak sama saudara dalam Tuhan. Jadi kita tidak bisa mengukur Alkitab dari sisi Al-Quran. Begitu juga sebaliknya. Kita tidak bisa mengukur Al-Quran dari sisi Alkitab. Karena ini dua kitab yang berbeda. Antara Alkitab dengan Al-Quran. Tidak sama saudaraku dalam Tuhan. Jadi sekali lagi, sangat tidak logis sekali ketika seorang ustadz di video tadi mengatakan bahwa Injil Alkitab itu sudah diubah-ubah. Tidak seperti aslinya gitu loh. Dia pun mengatakan hal itu tidak punya dalil sebenarnya, tidak punya dasar, hanya asal klaim gitu loh. Jadi alangkah lebih baiknya kalau ustadz ini ceramah, ya, ceramah sesuai dengan kitabnya saja, tidak usah menyinggung kitab orang lain, tidak usah membahas agama orang lain. Saya rasa itu lebih baik dan lebih memberkati. Ya, apalagi yang dia katakan tadi, saya katakan itu merupakan klaim kosong terhadap Alkitab atau terhadap Injil Kristen. Nah, saudara dalam Tuhan, selalu saya katakan bahwa penting sekali kita jaga toleransi. Mari kita jaga toleransi antara umat beragama, sehingga kedamaian dan kerukunan menjadi milik kita bersama. Kalau kemudian seorang ustadz di video tadi membahas kitab orang lain, kitab agama lain, ini kan tidak menunjukkan sikap toleransi gitu loh. Ya, malah nyinyir dengan kitabnya kami sebagai orang Kristen. Tidak boleh seperti itu. Sekali lagi, mari kita hidup bertoleransi satu dengan yang lain. Mari kita saling menghargai. Kita menghargai agama orang lain, kita menghargai budaya orang lain, dan lain sebagainya.
Itu lebih baik, itu lebih berguna daripada kita nyinyir dengan agama orang lain. Nah, saudara Tuhan, selebihnya silakan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama yang memuliakan Tuhan dan juga yang memberkati banyak orang. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.